Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Bu Ilvi. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah konsep sudut dan hubungan antar sudut. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih sudut itu. Nah, sudut merupakan suatu wilayah antara dua garis yang bertemu pada satu titik. Nah, contohnya pada gambar, di situ garis yang membatasi area sudut dinamakan dengan kaki sudut, dan titik temu antara kaki sudut adalah titik sudut. Nah, di situ area sudutnya. Kemudian, besar satuan sudut itu dinyatakan dengan satuan derajat. Ada beberapa jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip yang memiliki besar kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku yang memiliki besar 90 derajat. Dan yang ketiga, sudut tumpul yang memiliki besar lebih dari 90 derajat tapi tidak sampai dengan 180 derajat. Dan yang keempat, sudut lurus yang memiliki besar 180 derajat. Sudut refleks yang memiliki besar lebih dari 180 derajat. Dan yang keenam adalah sudut penuh atau satu putaran yang besarnya 360 derajat. Nah, sekarang soal. Nah, di sini ada soal yang pertama adalah setengah dari sudut siku-siku yang B dan C. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang A, di situ diketahui bahwa sudut siku-siku itu memiliki besarnya 90 derajat. Maka itu tinggal dikalikan dengan setengah dan didapatkan hasil 45 derajat. Begitu pula yang B, karena sudut lurus besarnya 180 derajat, maka dikalikan dengan 1/3 dan didapatkan hasil 60 derajat. Yang C juga. Nah, di situ untuk yang C, karena 2,5 itu merupakan pecahan campuran untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, ubah ke pecahan biasa sehingga didapatkan 5/2. Nah, oke, sehingga 2,5 sudut siku-siku didapatkan hasil 225 derajat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut berpelurus. Nah, di sini kita sudah membayangkan ya, sudah tahu bahwa kalau sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, dilihat pada gambar. Dari gambar tersebut terbentuk dua sudut, yaitu sudut PQR dan sudut RQS. Nah, sudut PQR merupakan pelurus dari sudut RQS, begitu pula sebaliknya. Sudut RQS juga merupakan pelurus dari sudut PQR. Nah, sehingga didapatkan hasil sudut PQR jika dijumlahkan dengan sudut RQS, maka hasilnya 180 derajat. Oke, lanjut ke contoh soal. Tentukan pelurus sudut di samping. Nah, di situ diketahui bahwa sudut RQS besarnya 80 derajat. Dan sudut PQR merupakan pelurus dari sudut RQS. Maka tinggal dimasukkan untuk nilai sudut RQS 80 derajat, sehingga sudut PQR sama dengan 180 kurangi 80 dan didapatkan hasil sudut PQR adalah 100 derajat. Oke, sampai sini paham? Nah, tentukan pelurus sudut di samping. Nah, di situ sudah ada sudut POR yang memiliki nilai 4x derajat dan sudut ROQ 2x derajat. Dan sudut ROQ merupakan pelurus dari sudut POR. Maka langkah pertama kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan masing-masing besar nilainya.
POR 4x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat sama dengan 180, karena keduanya memiliki variabel yang sama x, maka itu dijumlahkan jadi 6x, sehingga didapatkan nilai x adalah 30 derajat. Nah, kalau sudah didapatkan nilai x, maka akan kita masukkan sudut POR di situ 4 kali 30 yang didapatkan hasil 120 derajat, dan sudut ROQ didapatkan hasil 60 derajat. Untuk sampai sini paham ya untuk sudut pelurus? Nah, sekarang kita akan lanjut yang kedua. Sudut penyiku, sudut berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, lihat pada gambar, di situ sudah terbentuk dua sudut KML dan sudut LMN. Nah, sama seperti sudut lurus tadi, sudut KML merupakan penyiku dari sudut LMN. Begitu pula sebaliknya. Maka contoh, diketahui sudut LMN 30 derajat dan sudut KML merupakan penyiku dari sudut LMN. Maka kita masukkan sehingga didapatkan hasil jadi penyiku sudut di samping adalah 60 derajat. Oke, sekarang coba ke latihan soal, tentukan penyiku sudut DEB. Contoh soal yang kedua, di situ diketahui sudut DBE. Oh maaf, di situ tulisannya DBE adalah 2x kuadrat dan sudut DBC adalah 3x dikurangi 10. Nah, sudut DBC merupakan penyiku dari DBE. Nah, langkah pertama tadi, seperti tadi, kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, yang memiliki variabel yang sama kita jumlahkan. Maka didapatkan hasil nilai X-nya adalah 20 derajat. Baru kita masukkan mana? Cari penyikunya. Nah, sehingga sudut berpenyiku, sudut di atas adalah penyiku dari sudut DBE adalah 50 derajat. Oke, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, sekarang kita latihan soal menentukan pelurus dari sudut di bawah ini dan menentukan penyiku sudut di bawah ini. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Jadi tinggal nunggu foto di sana, tapi loh.